Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alwir Fitriawan dengan NIM 2105216180878 dari offering 12 AA dari kelas A2 S1 PTB Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu mengenai kasus terapan mekanika bahan pada tegangan geser untuk mata kuliah mekanika bahan dengan dosen pengampu Emir Syabdillah P. STMT. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi tegangan geser. Tegangan geser merupakan sebagian komponen tegangan komplanar dengan penampang melintang sebuah benda. Tegangan geser timbul dari komponen vektor gaya paralel ke penampang pelintang. Tegangan normal di sisi lain muncul dari komponen vektor gaya tegak lurus dari penampang melihat bahan. Tegangan geser atau T yang bekerja di penampang dapat diasumsikan sejajar dengan gaya Singer, yaitu sejajar dengan sisi vertikal penampang. Juga dapat diasumsikan bahwa tegangan geser mempunyai distribusi terbagi rata di seluruh lebar balok, meskipun tegangan tersebut bervariasi terhadap tingginya. Ini contoh ilustrasi dari definisi tersebut. Tegangan geser menunjukkan bahwa tegangan sebanding dengan gaya geser dan berbanding terbalik dengan momen inersia penampang. Besarnya tegangan bervariasi secara kuadratik terhadap jarak Y dari sumbu netral. Dinyatakan dengan persamaan berikut. T sama dengan V kali Q per I kali B, di mana V adalah besarnya gaya yang bekerja, Q adalah statis momen dari tegangan geser pada serat yang ditinjau terhadap garis netral, I adalah momen inersia penampang, dan B adalah lebar penampang pada serat yang ditinjau. Ini contoh pergerakan atau alat, atau bisa dibilang seperti ilustrasi dari pergeseran atau tegangan geser ini. Next. Nah, langsung ke topik utamanya, yaitu mengenai kasus terapan mekanika bahan tegangan geser di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Saya di sini mengambil mengenai keruntuhan pada tanah yang disebabkan oleh tegangan geser. Mengapa saya mengambil ini? Karena di sekitar saya banyak terjadi keruntuhan tanah akibat tegangan geser ini. Dan arti sendiri yaitu tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pekerjaan konstruksi teknis sipil, baik sebagai bahan konstruksi maupun sebagai pendukung beban, maupun sebagai mungkin sebagai alat uji, dan tanah diharapkan mampu untuk mendukung beban konstruksi yang ada di atasnya. Untuk itu, tanah harus memenuhi persyaratan kualitas, baik secara fisik maupun secara teknis. Nilai kuat geser tanah merupakan salah satu parameter penting yang dibutuhkan dalam perencanaan sebuah struktur. Hal ini disebabkan karena parameter kuat geser tanah dapat memberikan informasi tentang kekuatan suatu massa tanah untuk melawan tegangan geser yang terjadi akibat adanya beban yang diletakkan di atasnya. Misal, seperti perkerasan jalan raya. Dan ini merupakan contoh gambar dari pergeseran tanah ya. Ini ada strip voting, yaitu bergerak ke bawah, nanti ke bawah ke atas, dan di sini ada failure surface. Kedua ini merupakan embankment. Mungkin di sini lebih kebalikannya, yaitu mobilized shear resistance. Oke, untuk selanjutnya penyelesaian. Kuat tanah geser merupakan sebuah faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang tanah seperti mendesain pondasi, perhitungan tekanan lateral, analisis kestabilan lereng, dan masih banyak yang lainnya. Kuat geser tanah
adalah kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terbebani. Gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir-butir tanah terhadap desakan atau tarikan. Jika suatu tanah tidak memiliki kekuatan geser yang cukup untuk menahan memikul tegangan geser yang terjadi, maka akan timbul pergeseran tanah. Maka dari itu, keruntuhan pada tanah akan terjadi. Untuk keruntuhan tegangan geser tanah terjadi bukan disebabkan karena hancurnya butir-butir tanah tersebut, akan tetapi adanya gerak relatif antara butir-butir tanah tersebut. Dan di sini merupakan ini gambar tanah dan ini merupakan bidang runtuhnya. Mengapa itu dapat terjadi? Karena partikel tanah bergerak relatif terhadap partikel tanah lainnya dan di sepanjang bidang runtuh ini. Dan nantinya tidak ada kerusakan pada partikel tanah. Untuk kriteria tanah atau Mohr kolom, di sini mungkin saya lebih menjelaskan kepada kriteria keruntuhan Mohr kolom. Apa sih ini? Adalah kohesi sudut T. Ini merupakan kayak kriterianya dan ini mungkin bisa dibilang sebagai koordinat asumsinya dan ini rumusnya. Ini merupakan kohesi dan ini merupakan sudut geser dalam tanah tersebut dan ini merupakan failure envelope. Dengan rumus TF sama dengan C per tan theta. TF adalah nilai tegangan maksimum yang bisa dipikul oleh tanah pada tegangan normalnya. Dan ini merupakan kelanjutan dari ini, yaitu komponen kuat geser tanah atau kohesi dan gesekan. Ini tadi kohesi merupakan alur dari kriteria keruntuhan Mohr kolom dan ini merupakan kohesi komponen. Mungkin perbedaan rumusnya itu terletak pada penambahan F. Ini merupakan sigma F tan karena ini merupakan frictional komponen. Next. Untuk Mohr memberikan teori mengenai kondisi keruntuhan suatu bahan. Apa sih teorinya? Teorinya adalah bahwa keruntuhan suatu bahan dapat terjadi oleh akibat adanya kombinasi keadaan kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Hubungan fungsi antara tegangan normal dan tegangan geser pada bidang runtuhnya. Ini merupakan rumus dari Mohr. Untuk persamaan kedua seperti ini, atau kegagalan di mana garis lubung kegagalan dari persamaan tersebut dilukiskan dalam gambar 1. Jika tegangan baru mencapai P, keruntuhan geser tidak akan terjadi. Itu mungkin lebih di garis bulat ya. Untuk distribusi tegangan geser. Distribusi tegangan geser di suatu balok dapat dengan berbagai bentuk penampang, seperti momen pertama atau statis momen G dari bagian penampang. Yang digelapkan diperoleh dengan mengalihkan luas dengan jarak titik beratnya ke sumbu netral. Ini distribusi pada balok persegi panjang, seperti gambar ini untuk rumusnya ada ini. Yang nomor 2 ada distribusi tegangan geser pada balok lingkaran dengan diagram seperti ini dan tegangan geser netral dengan rumus seperti ini. Untuk yang ketiga ada distribusi tegangan geser pada balok lingkaran berlubang. Nah, diagramnya seperti ini dengan rumus seperti ini dan nantinya ada penjelasannya di mana Gmax ini sama dengan ini, B sama dengan 2 terusnya. Untuk yang keempat yaitu distribusi tegangan geser pada balok T. Seperti ini diagramnya, mungkin ada tambahan ini merupakan Tmax. Dengan tegangan seperti ini rumusnya dan ini garis netral. Untuk yang kelima yaitu tegangan geser pada balok I. Kurang lebih mirip dengan yang keempat tadi, cuma pembedanya itu di sini nantinya kan I-nya itu dicari dan di bawahnya nanti mungkin perbedaannya pada Rmax-nya atau rumusnya. Next.
kesimpulan dari tegangan geser yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergeseran tanah itu dilain dari akibat adanya tegangan geser dapat juga oleh kadar air yang meningkat akan mengurangi tekanan geser antar butir. Jika tekanan rembesan sama dengan tekanan efektif, maka tekanan efektif antar butir sama dengan 0, yang berarti tekanan geser sama dengan 0. Kondisi ini mengakibatkan sliding atau longsor pada tanah. Dan juga kekuatan geser yang dimiliki oleh suatu tanah disebabkan pada tanah berbutir halus atau kohesif. Misal seperti lempung, kekuatan geser yang dimiliki tanah disebabkan karena adanya kohesi atau dekatan antara butir-butir tanah atau C tanah. Di sini juga akibat tekanan geser nantinya tidak dapat mengukur tekanan air pori yang timbul saat pergeseran serta tidak bisa mengontrol tekanan geser yang terjadi di sekeliling tanah. Jadi mungkin bisa saya ambil juga feedbacknya, yaitu untuk pergeseran tanah itu tidak selalu terjadi karena tegangan geser. Mungkin kondisi tanah tersebut akan ada kadar air yang meningkat ataupun kohesi terjadi pada tanah atau lekatan butir-butir tanah tersebut. Next, thank you atau terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.